masuk di komalnya si Lia Eden. Saya katakan Lia Eden, kalau dibilang Lia Kristen kan terlalu mulia kan. Lia Eden, hal yang sama juga. Ketika dia, makanya sekarang ada tren di apologet ini, membahas khotbah dulu, baru menghujat. Iya kan? Kita perhatikan itu. Mereka-mereka itu ya. Nanti firman Tuhan kita teduh dulu. Dalam tempo 5 menit, nanti setelah itu, tapi matanya kayak ke bawah terus itu satu. Saya melihat itu chatting-chattingan di bawah, ya kan? Lalu memaki, sambil khotbah sambil memaki. Itu sudah kebiasaan saya lihat. Termasuk si Toro. Saya bilang aja si Toro. Kemarin juga saya masuk ke si Toro, langsung saya. Kenapa Bapak pendeta? Emangnya kenapa? Katanya. Jadi saya pakai yang apa nih lain. Kenapa sih kalian itu harus membahas edis TV? Kalian Bapak kan pendeta. Nah, karena enggak, kita mengasihi dia. Kita ajarannya kita tidak suka, kita harus begini. Nah, maksud saya begini ya, ini para pemegang saham surga, termasuk si Justin itu baru saya tahu tadi namanya si Edo. Ya, karena kan pemegang kayaknya dia yang punya couplingnya, mungkin dia sudah menanam properti iya, tanah sudah. surgawi. Jadi ya seperti karena memang kita sering dengarkan kan mereka akan mengatakan bahwa ajaran mereka yang paling murni. Tadi kemarin juga si Bintang saya dengar juga itu ada Tritunggal pekat lagi kan. Jadi kita perhatikan mereka ini sekarang ini. Terima kasih juga untuk Bu Sofi tadi menyampaikan itu. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi di sini sebenarnya. Seperti dibilang Ibu Sofi tadi itu Edis TV itu dia membawa hartanya dari Indonesia juga ke sini. Ya, jadi jangan dipikir bahwa harta itu dari donasi semua, enggak. Jadi tapi kurang ajar loh, dia bikin flyer tadi katanya cinta akan uang akar segala kejahatan, lalu dia ini rumah si apologet katanya. Jadi itu jadi dia seakan-akan memframing bahwa Edis itu membeli rumah itu dengan dana korupsi lah atau uang yang nggak bener lah. Ya, jadi makanya maksud saya begini, setingkat pendeta sekarang ini, saya tidak tahu apakah pendeta. Kalau saya tahu pendeta itu gembala, tidak pernah dia 24 jam di TikTok terus. Saya sebutkan, Toro itu 24 jam di TikTok. Kapan dia menjadi gembala? Ya, gue bingung juga itu. Pak Toro, Edo, Pak Wawan. Ini katanya kan gembala ya, ya pendeta si Apolos. Kapan membaptis orangnya? Apolos. Kapan jadi Kapan ke Komsel Bible Study-nya? Ya 24 jam. Makanya tadi kalau Ibu Sofi bilang si Justin itu saya juga jadi ragu. Sama seperti si B2 itu kan, B2 itu. Dari dulu saya udah curiga itu. Masa 24 jam dia pakai pampers kali itu. 24 jam duduk bisa bertahan ya. Seperti itu. Dan kenyataan seandainya dia pendeta tidak akan seperti itu. Dia akan menggembalakan, ya kan? Saya sebutkan aja lah. Pak Erben itu saya paling enak bagaimana dia. Dia itu melayani juga itu. Dan dia tidak muncul setiap hari. Lihat si Lia, wajar dia kalau banyak memfitnah dia, kayak si Lia Kristen itu, memfitnah dia, mengatakan bahwa dia bagaimana dia mengurus suaminya. Dia 24 jam juga main TikTok sebagai ya kan? Si Yuli, lihat, Yuli itu ada di Komal, tapi dia juga menginjili. Ini tadi saya lihat itu lagi begitu kasarnya itu si Lia itu muncul di khotbahnya itu. Khotbah sebentar memakai. Jadi karena itu mari kita sudah lihat sekarang itu kita pilah-pilah. Siapa sebenarnya ini yang sesungguhnya gembala, siapa sesungguhnya memang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi Bu Sofi maju terus, dan kita sudah kita tahu kok bagaimana pelayan di sini. Sungguh-sungguh ya. Sisila itu jadi juga bahaya itu. Amang ini satu gereja sama saya, sama Bang Edis, kita sering ketemu ya. Iya. Dan rumahnya itu cuma 5 menit dari rumah saya. Iya. Ya? Jadi kalau Anda mau cari tahu rumahnya Bu Sofi, tanya sama Amang ya. Iya. Ya, iya. Jadi dia yang paling tahu, Edis yang paling tahu saya. Jadi kalau kalian mau tahu orangnya, jangan dengar dari gosip, cari tahu langsung seperti Yuli Kemanuari, ya. Amang ini udah berapa tahun ya di California? 4 tahun ya? Yeah, 5 years, more than 5 years, 5 ya, yeah. Almost same with almost me. 5. Ya, jadi ini orang yang berpengaruh juga, dia mengikuti kita. Jadi apa yang saya katakan itu tidak mungkin tidak mempunyai dasar. Tanya sama Amang, pernah saya gosipin rumah tangga orang, Amang? Enggak. Jadi begini ya, jadi saya tambahkan dulu. Jadi ini kesempatan bagi saya. Saya sering juga masuk komal-komal yang lain. Bukan karena didengar Ibu Sofi ya. Ketika juga Bu Sofi banyak yang memfitnah dia dan lain sebagainya. Saya bilang,
Bu Sofi itu pekerja keras. Itu kadang 18 jam kerja satu hari. Jadi jangan kalian katakan bahwa dia itu disupport oleh hamba Tuhan semata-mata. Bukan, terbalik. Malah si Edis TV juga mensupport pelayanan di luar. Pak Saifuddin juga demikian. Ibu Sofi apalagi. Jadi jangan dibalik masalah seperti itu. Nah, jadi di Komal CP juga sudah saya sampaikan itu di banyak tempat. Karena memang fitnah-fitnah yang seperti Iskariot juga sampaikan, ya kan? Kita tahu jelas bagaimana Betul. perjalanannya. Nah, yang terbaru saya dapat informasi dari kawan saya satu letting dulu dihukum yang sekarang beroperasi di Baris Krim, dia pengacara dan selalu di sana mereka itu mencari pasien, ya kan? Jadi selalu mereka perhatikan. Dulu ya dia baru cerita sama saya, Bang, ini gara-gara pertengkaran sesama orang Kristen ini, polisi di sini katanya sudah semakin rileks dia, karena tidak matanya melotot lagi memandang ke layar TV itu. Biasanya kan perdebatan ditonton hari ini. Tapi karena sekarang pertengkaran, udah sesama Kristen sekarang bertengkar, udahlah katanya kan. Kadang-kadang mereka tidak, apakah benar apa tidak. Tapi saya percaya seperti itu. Dan ingat, gara-gara seperti ini, ya kan, tertundalah pelayanan seperti ini. Iblis bermain di sini. Ya, hati-hati. Jadi Amang ini anaknya yang paling besar itu adalah Intel negara, betul ya Amang ya? Iya. Dia adalah orang Intel presiden, jadi masuk di ranah kepresidenan. Anda perlu tahu itu. Jadi data-data semua, nama-nama apapun yang saya dapatkan informasi dari itu sesuatu yang valid langsung dari Baris Krim, ya. Dan sebelum kita ada masalah dengan sesama apologet ini ya, saling buka data lah ya, kemudian masalah ini, itu kita itu sangat disorot di MUI dan termasuk di Baris Krim, teman. Mereka tuh punya satu TV tersendiri untuk memantau apologet Kristen. Anda perlu tahu itu. Kenapa? Karena kita ini berpengaruh dan influencer di Indonesia. Jadi jangan dipikir kalian itu, saya ini apalah. Enggak. Kita ini berpengaruh, teman-teman. Ya. Makanya saya bilang, sudahilah ini. Kalau kalian ada sesuatu yang salah paham, sampaikan ke Bang Edis. Bang Edis kemarin buka, ngapain Pak Bom nggak masuk, malah gosip sendiri di Komalnya. Jadi ini saya artinya sampai sekarang memang saya sudah janji. Saya janji tidak akan apapun yang terjadi. Tapi kalau sudah ada akibat sebab kepada Bu Sofi dan juga Edis, itu data-data ini bisa saya buka semua. Termasuk testing. Kita tahu semua kok. Bahkan siapa yang menjual data-data kita, siapa yang memvideokan waktu itu dari Bu Dewi Bulan segala macam. Dan saya itu sama Ibu Sofi juga, sama Bu Sofi kan pernah saya sampaikan dalam 2 tahun ini. Ini lihat. loh, ini Amang inilah yang menghubungi orang yang memvideokan yang diposting Rudy Iskariot pada waktu itu. Ya? Iya. Dan saya sudah bertemu dengan orangnya. Iya, soal kasus uang segala macam yang Rudy Iskariot, ini Amang inilah orang yang menghubungi kita, yang minta duit ke saya. Jadi saya tidak pernah bohong, teman-teman. Berapa yang diminta Rudy Iskariot, ini orangnya nih ada di sini nih, saksi mata saksi hidupnya. Ya. Iya, jadi saya tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang bersifat gosip. Ya, bahkan kalau itu berupa aib, saya akan tutup itu. Saya tidak pernah ngegosipin rumah tangga orang. Tapi ketika itu berkaitan ya dengan dunia apologet, saya harus tahu, teman-teman, orang-orang yang kita bawa ke Amerika itu bukan orang yang sembarang. Kalau kita tidak seleksi bisa gawat di sini bubar, betul nggak, Amang? Yep. Ya, saya tidak pernah menggosipkan orang. Tapi ketika ada orang, Bu, Mr. M sudah keluar dari penjara, bisa nggak dibantu ke Amerika? Itu menjadi urusan saya. Saya bilang, no, selesaikan dulu masalah ini. Ya, karena saya tahu betul. Ya, saya tahu betul. Dan saya tidak pernah menggosipin urusan rumah tangga orang. Saya tahu dengan betul, itu bukan gosip. Ya, tidak pernah sesuatu yang menjadi gosip itu kemudian saya blow up, dan saya tidak pernah membuka aib orang. Saya tidak pernah ngomongin orang. Pernah kalian dengar di Komal saya ngomongin rumah tangganya orang? Gak pernah. Tapi ketika itu berkaitan dengan dunia outlet, saya bilang nggak bisa. Bu, tolong galang dana untuk ini. Saya bilang, no. Saya punya alasan tersendiri. Kenapa saya nggak mau galang dana untuk beliau? Ya, itu yang kalian perlu tahu. Sampai segitu saja cukup. Ya, di luar itu urusan yang kalian tidak perlu tahu. Makanya saya bilang sesuatu yang saya tidak buka di publik, itu artinya ada nama organisasi di belakang saya, nama pendeta-pendeta di belakang saya yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Gitu loh, teman-teman. Iya. Ya, kalau kalian mau cari tahu, saya biayai kalian pergi langsung seperti Yuli kemarin ke Manokwari, saya kasih duitnya, saya transfer ke Yuli,
Silakan kamu pergi cari tahu sendiri. Kamu kalau mau blow up itu di publik silakan. Kalau saya bilang kasihan kalau dia harus di blow up di publik. Lebih baik kita tutup saja aibnya. Ya, biarkanlah saja beliau berapologet. Kalian tahu siapa yang saya maksud. Ya. Iya. Sama seperti misalnya nih Pak Putih, menurut Anda saya nggak tahu. Saya nih sama Abi Saibuddin rumahnya cuma 5 menit. Tapi apakah pernah saya gosipin Pak Putih dengan Abi Saibuddin dalam kasusnya Pak Putih sama Abi Saibuddin? Betul nggak Pak Putih? Iya Bu, benar. Nggak pernah di komal saya, bahkan nggak pernah saya ngegosipin masalahnya Pak Putih dan masalahnya Abi Saibuddin. Jadi ada alasan khusus teman-teman, ada alasan khusus yang saya nggak bisa ungkapkan itu di publik. Kalau sesuatu itu memang saya tidak mau omong. Ya. Jadi saya sampaikan Gitu, dulu, teman-teman. itu kan di banyak komentar bahwa si Edi Stipi itu adalah saksi Jehovah. Kalau dia saksi Jehovah, HKBP tidak mengundang dia. Gereja karismatik yang lain Betul. tidak akan mengundang dia. Gereja Gereja Katolik nggak akan ngundang iya, Edis. Advent juga tidak akan mengundang dia. Iya, Iya. kemarin ketika di rumah Apologet waktu opening, semua teman-teman dari berbagai denom datang teman-teman. Iya, Ya, saya besoknya datang itu Bu Sofi. ya nanti kita Jadi maksud ngomong saya begitu. sendiri Jadi seperti apa. jangan melakukan sesuatu hal lain. Entah apa kebencian ini. Jadi artinya saya lihat ini renyah dan garing kalau membahas Edis TV mereka ini renyah. Dan maaf kata kalau buang angin pun si Edis TV ini mereka akan bahas itu. Maunya suaranya Tanggal itu pinknya agak aja pelan. dibahas. Maunya terlalu volumenya agak maunya dikecilin. Itu sesat. Seperti jadi kalimat-kalimat sesat itu justru sekarang muncul dari para mulut-mulut yang mengatakan bahwa dia pendeta. Iya kan? Sinode Ya, kalau jadi memutuskan itu sesat itu bukan di Komal, bukan di apa ini di TikTok. Sembarang aja bilang sesat, sianu sesat. Ya itu harus mulut dijaga sebenarnya. Apalagi sudah mengatakan bahwa mereka itu pendeta. Sekali lagi saya bilang ini ya, mungkin mereka mendengar ini. Pendeta Toro itu juga itu dari Sumatera juga. Saya heran melihat itu. Apolos lagi, ya kan? Heran saya melihat seperti manusia. Saya kenal itu. Tapi udahlah. Ya kan? ya karena mereka tidak tahu konteksnya. Sebenarnya mereka hanya melihat sepotong-sepotong dengar pernyataan Enggak Bang Yudis, lalu berharap di-framing. Komalnya itu. Sudah bolak-balik mereka membahas, hampir tiap hari membahas Edis TV. Ya tetap penontonnya 40.000. Maksud saya 40 orang. Itu pun mungkin 40 itu saudara-saudaranya mungkin kan. Ya, karena orang sudah tahu siapa yang benar, siapa yang tidak, kan begitu. Kebencian itu yang muncul selalu. Nah itu. Ya, makanya saya bilang, kamu si Edo, gue bilang si Justin, Pak Wawan, kan Edi sudah membuka Komal kemarin 2 jam ditungguin. Kenapa lu kagak ke sono? Malah jawaban mereka apa ya? Saya tantang di Komal yang netral. Di Komal mana? Lia Kristen katanya. Ini otaknya di mana ini orang? Ya, Lia yang harusnya lu Kristen protes netral. itu. Kacau kalau Lia Kristen netral. Iya, maksud aku gini loh. Ya ketawain aja itu mereka berdua itu, ya. Ya, tadi yang nonton berapa? 40, saya masuk 1000 berapa? 1500 tadi. Ya memang dari dulu mereka itu 72, 40, 30. Yuli aja sendiri Yang sendiri aja dibahasnya dia bisa 100. Edis, heran saya. Gatel kali kalau nggak bahas Edis kalian ini laki-laki. Iya. Kemarin saya bilang sama Pak Justin, Bu Sofi, pertanyaan saya sesimpel itu tentang status bom yang sudah tervalidasi bukan pendeta, dia nggak berani jawab loh. Nggak Iya, berani jawab. karena kemungkinan curiga ya aku bintang ya. Kalau kamu selidiki lagi, mungkin kamu sama si siapa PG bisa nyelidiki. Justin ini kayaknya juga bukan pendeta ini. Aku curiganya begitu, karena dia belain seseorang pendeta palsu. Berarti ini kayaknya sama-sama nih. Gini aja Bu, Begini loh. Bu Sofi, semalam kan Pak RH kan di Komalnya Silia, kan? Jadi Pak RH itu dituduh si Bom sama Silia sebagai informan kami yang membocorkan kebohongan si Bom di Manokwari. Padahal saya baru tahu semalam bahwa ternyata Pak RH itu satu kota di Manokwari dengan Bom. Nah, saya udah bilang semalam sama Pak RH dan semua kepada netizen, informan kami itu bukan Pak RH,
Kalau kami, tapi kita kan nggak boleh bersumpah ya. Tapi informan kami sebelum Yuli ke Manokwari, saya sudah bilang bom sedang melakukan usaha bagaimana kebohongannya berlaku surut, sehingga dia mencari gereja, sehingga dia mencari STT yang bisa mengeluarkan surat keputusan dan mengeluarkan ijazah palsu. Tapi aku Kan bilang begitu. ya, gini loh, kalau dia mau ngaku apapun terserah, tapi ketika dia menunjukkan surat pentasbisan palsu atas nama evangelis Boru Sitepu ya, Yul. Boru Sitepu lalu men-scan itu ulang menjadi namanya, itu menurut aku mencoreng dunia kekristenan, teman-teman. Sangat mencoreng, Bu. Sangat Itu mencoreng. memalukan sekali. Ya, saya Iya. sudah blok dia punya WA, ya. Bu, sebetulnya itu bisa kena pidana itu, Bu. pantesan. Pemalsuan pidana. Pantesan Bu. Pantesan kemarin dia cerita sama aku waktu di Manokwari. Ini benar toh Yul nomornya Bu Sofi. Aku cek sama nomor. Oh benar kok Pak Bom itu nomornya Bu Sofi. Aku bilang gitu. Dia kan WA, Shalom Ibu. Tiba-tiba ada centang satu. Emang parah ini orang ya, nggak bisa pegang rahasia, nggak tahu mana yang harus diomongin, mana yang enggak, adu domba, bikin sensasi, Shalom. parah betul. Shalom. Ya shalom Kareda, shalom. Shalom. Oh, terima kasih sudah dinaikkan, Bu. Ini aku orang susah, hidup miskin di Jerman, Bu. Coba buka donasi dulu Bu Eda. Oh iya ya, lupa aku ada juga donasi termasuk ya. Cuman aku gini Bu Sofi, karena waktu Bu Sofi nangis waktu itu, Bu Reda juga nangis Bu. Jadi ibu juga harus minta maaf ke gua Bu, karena gua jadi ikut nangis waktu Cibombong. Pendeta yang diurapi Bu. Jadi waktu Ya, itu, saya sebenarnya masih berpikiran positif loh, oh iya Kareda. iya. Karena waktu saya masih berpikir wah ini karena saya tuh melayani dengan Pak Bomom itu lama ya, zaman Yusuf Manubulu, zaman di YouTube, zaman wah udah kawaan dulu 2019 ya. Ya itu waktu itu Bang Edis belum terlalu tenar. Waktu itu yang tenar si sang debitur ya. Iya iya. Sang debitur. Jadi saya mengingat masa-masa itu. Kalau sang debitur saya udah lama enggak follow dia ya. Kami urusan dengan sang debitur tuh melalui Amang Putra waktu itu karena kasus anak Batak ya, karena memang kita mau bantu anak Batak waktu itu. Hanya itu saja. Saya nggak pernah mau kontak langsung, saya nggak pernah ngasih WA saya ke Rudy Iskariot karena saya tahu orangnya seperti apa. Maka saya bilang udah Amang aja yang ngubungin si Rudy Iskariot karena waktu itu kan dia yang merasa dia yang ngurus anak Batak kan begitu kan. Betul betul. Gitu. Sebenarnya kita juga bisa langsung ke anak Batak bisa gitu. Ya, Iya. tapi waktu itu karena satu dan lain hal dan sebagainya ya saya betul. melalui Amang. Jadi apapun yang saya katakan tuh valid ya, bukan sesuatu yang gosip atau sesuatu yang nggak benar ya. Iya. Gitu. Iya, Nah, betul. yang kedua yang saya mau tegaskan lagi ya teman-teman ya. Saya itu tadi naik saya sebenarnya selama ini udah ngamatin terus di bawah. Saya tahu tuh ya, saya selalu ditarik dijambak ke komalnya si Pak penginjil TikTok. Saya nggak pernah mau naik ya. Saya naik tadi karena dia membuat satu flyer ya. Dia buat rumah apologetnya Edis, lalu dia tulis di situ cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, lalu dia nantang-nantang, saya mau open camp katanya. Saya naik dong. Ya, dia bilang Edis menghujat Islam, makanya dia ke California, ke Amerika. Saya bilang, loh kamu kan merasa kamu Kristen, tidak menghujat, kenapa kau tidak berani open camp? Tadi kau bilang kau mau open camp, nggak berani tadi Bu Reda. Tadi bisa tuh diambil videonya di Gini, YouTube Bu, saya. pertanyaanku gini Bu. Oh, si penginjil tok-tok ini manusia apa enggak? Terus dia pernah enggak transfer berdonasi ke rumah apologet Edis gitu loh? Kok dia yang Makanya kan sudah aku bilang, kok ngatur-ngatur komalnya Edis? Nah, Bu itu Sofi, dia. Bu Sofi, itu Bang itu Oki bilang barusan dia ditelepon tuh katanya sama itu Bu. Tuh B2 soal lagu katanya. Hah? Soal apa lagi? Lagu. Yang tadi Lagu. tuh. Soal aku emang gak jadi-jadi kok. Saya ada kasih 200.000 loh. Karena Bu Sofi hari itu Abang karena masuk ya saya ikut 200.000. Gak ke saya kan, transfernya ke tempatnya Oki kan? Masih banyak ternyata kasusnya si B2 ini ya. Banyak. B2. Banyak. Banyak. Hmm. Saya pun ya di tempatnya Pak Bomom saya nggak pernah ngatur-ngatur beliau loh. Waktu beliau ngajar Yudas Iskariot masuk surga, Adam diciptakan di surga, apalagi ajaran dia tuh yang keliru-keliru. Betul. Banyak loh. Saya bilang itu persepsi beliau itu sekunder lah ya, itu pandangan beliau.
Ya, perbedaan-perbedaan itu wajar dalam kita apa namanya berapologetika atau berdialog. Saya tak pernah ngatur-ngatur beliau. Iya, iya. Tadi saya sebenarnya nggak mau nyinggung itu Kak Reda. Cuman saya tuh jengkel sama Pak Wawan. Saya bilang, kamu dulu minta HP sama saya, ya. Kamu dulu bilang saya nggak bisa pelayanan Bu, HP saya rusak. Berapa? Saya bilang 3,5. Oke, saya transfer. Saya bilang, saya nggak pernah ngatur komal dia Kak Reda sampai sekarang. Nggak pernah saya, oh nanti kamu begini-begini. Nggak pernah, saya nggak pernah nyinggung itu. Saya bilang, kamu tuh ini nyumbang berapa sih sama rumah apologet Edis kok ngatur-ngatur Edis? Bu Sophie, saya mau verifikasi dulu. Pak Wawan itu yang murtadin ya Pak ya? Ya Bu ya? Nggak. Yang temannya Pak Syair berdarah enggak? Nggak. Oh enggak ya? Bukan, itu Yang Bevan, itu yang si punya- ini bukan beda. Yang punya Enggak, kalau penginjil Bang TikTok. Syair itu enggak, kalau Bang Syair orangnya aku gentle lah. Dia pelayanan betul. Kalau itu perlu kita support teman-teman. Bang Syair sama si siapa namanya Dominic ya. Ya, Nah, itu orang-orang pelayanan. Saya tahu betul itu, ya. Saya tahu betul nama aslinya, saya tahu tempat pelayanan saya tahu karena jaringan kita sama. Ya, jadi itu enggak ini. Ini Ya, dan mereka juga nggak pernah nyinggung-nyinggung Edis atau sirik banget gitu ya sama Edis. Saya bingung Kak Reda, kenapa pada sirik dengan rumahnya Edis? Kesinilah kalian. Iya, maksudnya gini loh Bu ya, aku tuh nggak alergi Bu buat siapapun yang masih butuh support ya, itu logika dan itu is normal kalau menurut saya ya, karena ya saya pun sering memberkati tapi nggak harus saya speak up kan ya, nggak harus saya publish seperti itu ya. Sampai ke Nias ke Lampung Bu, sampai Mama Sanggul bilang, ini Kak Reda tahu nggak ini orangnya, udah mau itu jurik mau apa udah kasih aja, nggak usah ribut lu transfer udah diem lu, sampai gua gituin Bu. Nah ini orang ini kok anti ke si Edis, pengorbanan yang Edis lakukan itu kan tidak gampang dilakukan oleh orang loh. Ya, mereka nggak tahu apa yang tahu nih kan Amang Putra ini loh. Dia ini rumahnya nggak jauh dari kita dan dia ini satu gereja sama kami. Ah. Gitu loh. Jadi kalau ada orang anak-anak Tuhan yang sudah keluar dari Konoha, harusnya disupport gitu loh. Bukan mau jadi dielek-elek, kabur, lu kabur keluar. Apa sih? Ini yang dari mulut-mulut si bom-bom si B2 ini aku tuh yang paling gak suka selama ini. Aku diamin, tapi setelah dia terus menyerang si Edis, ya buat saya bilang, Reda Marbun di garda terdepan, jangan dicoba-coba, siapapun kusikat, gak akan peduli. Gitu loh. Aku nggak main. Sampai sekarang nggak ada permintaan maaf sama dia dari ke publik juga. Nah itu dia. Heran saya. Mencoreng dunia apologia dan kekristenan itu si bom-bom. Malah dia bilang difitnah sama Reda Marbun, dibuling sama Reda Marbun, menghambat perapologetan. Justru sekarang ini mungkin orang nyaman berapologet dengan adanya room Reda Marbun, gitu loh. Ini kok bikin fitnah yang nggak masuk akal gitu loh. Masa sesama Kristen sikut mengikut. Dan bilang Kak Reda, dan Iya. unfollow B2CS, unfollow karena Ya, itu. pengajaran mereka sudah tidak sehat lagi. Ya yang di roomnya itu kan semua itu barisan sakit hati, Dek. Yang ada kan di sana ada pun 1000 itu kan robot, Dek. Mana ada lagi orang yang waras di sana? Aku nggak tahu ya kenapa mereka ini kok gosipin Edis terus. Itu bingung loh. Bang Edis itu buka komal 2 jam kemarin. Dia sudah bilang, ayo naik ke sini bom-bom. Kalau kamu mau mana pemahaman saya yang salah tentang Alkitab, coba kamu luruskan. Bayangin ya, Bang Edis itu di komalnya Edis, yang pro sama dia justru dia turunkan. Betul nggak? Iya. Kalau kamu setuju sama saya turunkan. Yang kontra aja sama saya naikkan. Berarti dia gentle. Kamu lihat di komalnya bom-bom. Para penjual data, Lindsay Dewi Bulan, Rudy Iskariot, lama di komalnya dia dinaikin. Onenes juga Kalian dinaikin, Onenes. Betul. Saya dengar kemarin, itu saya dengar pakai kuping saya sendiri. Saya masih kerja tapi saya dengar dari bawah. Ketika ada seorang murtadi naik, Pak Bom-bom sendiri kan pengajarannya juga ada yang blunder tentang apa? Yudas Iskariot masuk surga. Lalu apa? Dimaki-maki sama bom-bom lah. Kamu predestinasi atau free will? Dengar nggak kalian kemarin? Langsung rungkat komalnya. Kalian lihat, orang yang kontra ketika naik ke komalnya Bang Edis dengan orang yang kontra naik ke komalnya Pak Bom-bom. Kalian lihat nggak beda responnya? Langsung dimaki-maki sama Pak Bom-bom. Sedangkan di komalnya Edis enggak. Iya. Elia Maren menasihati seperti apapun Bang Edis terima.
Iya. Ya, Bang Edis bisa berdiskusi dengan baik dengan RK. Waktu RK naik ke komalnya Edis TV tentang rencana mereka, diterima sama Bang Edis. Oki naik ke komalnya Bang Edis, diterima sama Bang Edis. Iya, betul. Kalian lihat respon daripada bom-bom. Pantas gak seperti itu? Iya. Itu kalian saksi mata sendiri deh, nyaksiin pakai mata kalian. Kalau kalian masih buta, nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Betul. Tapi sepertinya Bu Sophie masih ada ini kayaknya pendeta palsu berikutnya nanti yang ingin dibahas sama Mulut. Kemungkinan Kak Reda, karena orang ini ngaku-ngaku pendeta sama saya, tapi kok belain pendeta palsu, kan gue jadi curiga ya. Nah, itu dia. Sepertinya karena gini ya, Bu Sophie, ini orang sudah berani masuk-masuk ke kehidupan pribadi Bu Reda, ya. Sementara saya ini orangnya kan, maksudnya gini loh ya, kalau saya bilang saya netral bukan berarti ya penipu di kekristenan itu sudah saya tahu harus saya bela, walaupun dia teman atau yang sudah kenal dengan gua, itu tidak baik dan itu tidak akan saya lakukan. Even itu apologetnya misalnya bapak gua gitu loh, enggak, gua sikat walaupun itu bapak gua gitu loh. Ya, ini orang kayaknya pengen gitu loh dibahas. Kayaknya dia udah masuk di antrian ini Bu ya, udah masuk antri. Mau dibahas di room herder kayaknya Bu Sophie. Ya kita lihatlah nanti Bu. Ini lebih booming lagi nanti Bu Sophie ya. Di Saya nggak tahu ini apa motivasi mereka tiap hari membahas Edis TV ya. Mr. Sila, si Wawan penghijau TikTok ini dengan Justin Edo Peter ya. betul. Gitu. Yang pertama, yang kedua, tadi dia nantang open cam. Ternyata ketika saya tantang open cam nggak berani. Dia bilang begini malah, saya akan open cam kalau Edis sama Bu Sophie datang ke Indonesia. Wish. Kalian bisa ambil videonya di saya. Itu judulnya ada ini, apa ininya ya? Saya lihatkan ini ya, apa namanya? Covernya ya. Gila. Nih. Ini ya, Anda bisa ambil videonya di YouTube. Itu semua saya rekam di YouTube. Ini cover depannya. Teman-teman bisa ambil ini, sebarkan supaya Anda tahu siapa itu Edo, siapa itu Pak Wawan, ya, siapa itu Mr. Sila, ya, supaya Anda tahu itu, termasuk yang ada di komal-komal mereka, ya, supaya Anda tahu itu kemunafikan mereka. Ketika saya putarkan, kamu tadi mengatakan, ya, Edis itu tidak pernah ngomong Yesus punya Tuhan, dia bukan Tuhan, enggak loh. Yesus itu Tuhan dan sekaligus dia tunduk kepada Bapaknya. Dia hamba kepada Allah Bapa. Dia punya Tuhan. Itu pernyataan Edis. Kalau itu salah, protes dong kalian. Datang ke komalnya Bang Edis. Datang. Malah nantang, enggak, kita mau di komal netral. Di komal mana? Di komalnya Lia Kristen katanya. Terus yang kedua nih Kak Reda, Anda nanti bisa lihat di video ini ya, percakapan saya tadi ketika saya masuk ke Penggitok, semua saya rekam. Dia nggak berani open cam, 3 orang ini. Wawan nggak berani open cam, Justin E. Peter nggak berani open cam, Mr. Sila nggak berani open cam, saya tantang tadi. Ya, lalu saya tantang Rosemary cuma open cam pakai filter. Ya, saya bilang Kak. Lalu dia bilang ini, Edis itu menghujat Islam. Oke, saya tanya, Edis itu waktu di Indonesia, dia open cam. Edis itu kan open cam lama dan dia pakai nama Edis Sidabutar, itu nama aslinya dia udah lama. Iya. Ya, Betul. yang pertama, yang kedua, Edis itu pernah berdebat secara offline di Mualaf Center. Iya, betul. Ya, 300 orang yang hadir pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ya, Anda tahu sendirilah apa yang terjadi ya kan? Halal. Oh, halal darahnya. Sekarang halal saya darahnya. tanya, Edo, si Justin Peter dengan Wawan, saya bilang, berani nggak kamu ke Donditan? Kamu kan di Indonesia nih, saya sponsori nih. Berani nggak kamu ke Donditan debat? Nggak usah bahas Islam. Hah? Debat aja kamu ke Donditan secara offline, open cam, siarkan itu di YouTube, open cam sama seperti Edis, berani nggak? Ngapain saya begini? Banyak alasan. Loh, kalau Bang betul, Kareda, kalau Bang Edis itu menghujat, masa sih dia open cam? Masa sih dia di Indonesia berani ke Mualaf Center debat secara offline? Iya, betul. Ini otak tuh dipakai, teman-teman. Punya otak tuh jangan jadi pajangan kayak Edo.